like, Assalamualaikum share, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal habaib wal asatidhah al izza dimaizukum. Yang terhormat dan yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin dan segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil Kapolda Jawa Barat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Polres dan segenap pejabat yang hadir dalam acara tasyakuran ini. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kerawang dan banom-banomnya, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, banser, ibnu, IPPNU dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang lain. Para tamu undangan, khususnya NU cabang Katolik, Saudara Johannes. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan bertemu muka, bersilaturahim dengan panjenengan semua, dengan Anda sekalian, dengan NU, muslimat, fatayat, ansor, banser dan segenap keluarga besar NU Kerawang dan para pimpinan-pimpinan NU di Jawa Barat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Terus terang saya itu kaget, saya agak underestimate. Kerawang kok mengadakan tasyakuran NU ini. Kalau saya di Jawa Timur enggak kaget lah, tapi kalau di sini kaget. Saya tadi mikir-mikir, ini orang semua atau ada yang sirullah ini. Alhamdulillah, syukurillah. Pada akhirnya semua orang akan NU. Ini acara tasyakuran. Kenapa kita tasyakuran? Kenapa kita bersyukur? Kok diem saja? Seandainya saya bisa bahasa Sunda, saya pakai bahasa Sunda. Kenapa kita tasyakuran? Kenapa kita bersyukur? Orang bersyukur itu karena
sadar mendapat anugerah nikmat dari Allah. Orang yang tidak sadar, tidak merasa mendapat anugerah dan nikmat dari Allah, tidak akan bersyukur. Betul? Lihat saja, orang yang haji itu syukurannya 2 kali. Mau berangkat haji syukuran, pulang haji syukuran. Ya enggak? Tapi belum pernah saya dengar ada orang syukuran karena sholat. Pernah dengar? Padahal itu sama-sama rukun Islam, sama-sama anugerah Allah. Ketika haji kita menyadari itu adalah anugerah Allah, ketika sholat kita tidak sadar. Karena itu kita tidak bersyukur. Bahkan kita setiap kali bisa bernapas tidak bersyukur. Coba tanyakan yang di rumah sakit di ICU karena tidak bisa bernapas itu. Dia akan membaca alhamdulillah yang kencang sekali ketika dia bisa bernapas. Kita itu mempunyai sesuatu yang dianugerahkan Allah besar sekali dan tidak pernah kita syukuri. Ada banyak, saya sebutkan yang besar-besar saja. Yang pertama, ini saya omongkan di mana-mana karena krisis di Indonesia ini antara lain adalah krisis syukur. Makanya tadi disebutkan oleh wakilnya Pak Kapolda, ada sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit karena tidak tahu syukur. Orang ini banyak yang tidak ngerti syukur. Maka acara sekarang ini tasyakuran ini betul-betul penting ini. Ini saya akan bicara soal syukur. Pertama, kita tidak pernah mensyukuri bahwa kita diciptakan Allah menjadi manusia. Pernah Anda mensyukuri bahwa Anda diciptakan Allah? Sebab Allah menciptakan makhluknya jadi apa saja itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Tahu hak prerogatif? Hak mutlak Allah tidak boleh diganggu gugat siapapun. Ya sama dengan Pak Jokowi milih menteri itulah. Itu hak prerogatif. Jadi sampai setuju nggak setuju dengan menterinya nggak urusan. Itu hak prerogatifnya presiden. Pak Jokowi sendiri jadi presiden, itu hak prerogatifnya Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi itu harus pertama kali dengan patut ini supaya tidak kecewaan, tidak geloan, tidak segala macam. Kita diciptakan Allah menjadi manusia, itu luar biasa. Allah itu menciptakan makhluknya, ada yang seperti batu, pasir, tidak bisa apa-apa, mikir tidak bisa, ngerasa nggak bisa, sampai pecah ya mau, sampai lempar-lemparkan juga mau, sampai apa saja kan mau dia, nggak bisa menolak. Itu nomor satu. Ada yang diciptakan oleh Allah makhluk itu menjadi tanaman. Tanaman itu sebenarnya bisa berpikir, bisa berperasaan, punya perasaan, punya pikiran, tapi tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menyampaikan perasaan dan pikirannya. Kalau tidak percaya, sampai punya tanaman apa? Punya tanaman mangga misalnya, coba kamu siksa, coba disiksa, pukulin, dia tidak akan berbuah. Itu ekspresi dia kecewa terhadap Anda. Tapi coba sampai bacakan selawat di bawahnya setiap hari, dia akan berbuah sangat lezat sekali sebagai rasa terima kasih. Ini sudah saya coba di rumah. Saya punya, kalau Anda nanti ke Rembang, hampir ke tempat saya, di depan rumah saya itu ada pohon kelapa 2. Saya tanam bersama-sama. Yang sebelah sini ini karena saya mau ke musola untuk ngaji segala macam ini, selalu saya lewati dan saya pegang-pegang. Kadang-kadang malah saya tanya, apa kabar? Baik ya. Yang sebelah sini sama sekali tidak pernah saya pegang, karena memang tidak pernah saya lewati, jarang sekali saya lewati. Apa yang terjadi?
Itu yang di sebelah sini itu buahnya luar biasa, kelapa, luar biasa. Sampai saya tebang, karena santri banyak yang kejatuhan buahnya itu. Yang di sebelah sini tidak. Mendengar cerita saya, anak-anak saya itu terus niru saya kalau ke sana dipegang-pegang itu. Masya Allah, kekuasaan Allah. Itu buahnya lebat sekali yang di sini. Ada makhluknya Tuhan yang lain, yang lebih cerdas daripada tanaman, yaitu binatang. Dia punya pikiran, punya perasaan, bisa mengungkapkan, bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi kurang sempurna. Kalau Idul Adha itu, induknya sampai sembelih, anaknya mbek, itu sebetulnya sedang merintih. Ya Allah, kenapa orang tuaku kamu sembelih gitu sebetulnya. Tapi kita nggak paham, karena dia sedih dan gembira mbek saja. Gembira ya mbek, sedih juga mbek. Lah kita ini diciptakan luar biasa. Bisa berpikir, bisa berperasaan, bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita persis seperti yang kita rasakan. Itu anak-anak muda kalau menyatakan cintanya itu wah, luar biasa. Itu yang diomong itu sampai kelepek-kelepek. Ya. Kita diberi Allah akal dan pikiran yang tidak diberikan kepada yang lain. Kita mempunyai pikiran, akal yang luar biasa dan bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Tidak pernah kita syukuri ini. Kita anggap biasa. Ini nomor satu, anugerah besar Allah Ta'ala yang tidak kita syukuri. Yang kedua, di antara 7,5 miliar manusia ini kita dipilih dengan hak prerogatifnya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira sampean semua ini diislamkan oleh AA Kim, oleh Kiai Ahmad Rohyat, Kiai Benyamin? Gimana orang Kerawang kok ikut Kanjeng Nabi itu? Tidak masuk akal sebetulnya. Sampean itu keluarga tidak. Lah kalau habaib inilah kalau diurut-urut masih punya darah lah sampai ke Kanjeng Nabi. Kalau sampean-sampeannya enggak apa-apanya. Tetangga juga tidak. Karena kita mau ke sana masih 9 jam pakai jet itu. Pesawat jet masih 9 jam. Tetangga tidak, keluarga tidak, sanak famili tidak. Bahkan lesannya saja tidak sama. Kanjeng Nabi itu afsahu man nathaqa bid-dhad. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih melafadzkan dhad. Saya dan sampean tidak bisa bilang dhad. Ramadan ramlan, ridho rila, murtado murtalo. Lidah kita bukan lidahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abajadun hawazun. Kita ono cara kodo tasawwur sebegitu itulah. Bagaimana kalau sampean ikut Kanjeng Nabi itu bagaimana? Padahal ada orang yang paling dekat dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dekat dari orang ini. Namanya Abdul Uzza. Dia ini tetangga pet. Menurut bahasa Jawa itu tetangga pet. Tidak ada rumah lagi yang langsung di sini rumah Kanjeng Nabi, ini rumah dia. Ini namanya tetangga pet. Sini apa namanya? Dempet, tetangga dempet.
bukan hanya tetangga pet dempet, tapi orang ini adalah paman pas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah. Di sini memanggilnya apa? Paman. Mamang pas. Mamang pas, saudaranya ayahnya. Mamang pribadi. Tetangga dempet, paman. Kalau di bahasa Jawa itu pamancer. Dia saudaranya ayah. Bukan itu saja, orang ini berbesanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Tidak ada orang yang begitu dekat, berbesanan sampai anak dua, bukan satu, dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan dengan putri dua Kanjeng Nabi. Utbah dan Utaibah anaknya dikawinkan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidina Ummi Kulsum. Dia berpisahan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Tetangga apa tadi? Dempet, paman, pribadi, berpisahan anak dua. Orang ini diajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya tidak mau, tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Sampai tidak ingat itu pada waktu Rasulullah naik di atas Gunung Sofa itu. Famili-familinya pada datang. Kalau saya mengatakan begini, kalian percaya atau tidak? Percaya. Kalau saya ngomong gini, percaya. Semuanya percaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamanya tidak pernah bohong. Mereka percaya. Tapi giliran beliau mengajak mereka kepada menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Orang ini tadi yang tetangga dempet, paman, besanan anak dua ini langsung memaki Kanjeng. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Mencaci. Kalau bahasa sini mungkin kurang ngajar kamu Muhammad. Orang tua-tua kamu kumpulkan di sini, kamu ngomongin gitu aja. Tuhan baik-baik sudah banyak kok, disuruh satu saja. Begitu dia mengatakan kepada Nabi, tabbat laka ya Muhammad, kekasihnya menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Ini biasa bangsa gini-gini tidak begitu kuat dengan suara saya. Ini kalau nggak ada Kiai Ruqyat ya sudah nggak bisa nyambung lagi. Jadi sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Abad yada, begitu turun tabat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu dijulukin Abu Lahab karena dia marah terus, mukanya ini merah. Begitu turun ayat itu, langsung anaknya dua Utbah dan Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku akui sebagai anak saya. Sayyidina Ruqayyah dicerai sama Utbah, Sayyidatina Ummi Kulsum dicerai sama Utaibah. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika zaman perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, lalu apa kalau di bahasa Jawa nguduni? Turun ranjang dari kakaknya Sayyidatina Ruqayyah ke Sayyidatina Ummi Kulsum. Ini bekas mantu-mantunya Abu Lahab.
Pertanyaannya sekarang, orang Kerawang ikut Kanjeng Nabi tanpa tahu dari mana asal usulnya. Tapi Abu Lahab bukan saja tidak ikut, tapi mencaci maki ketika diajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampean jelaskan. Tanyakan profesor-profesor yang botak-botak ini. Bagaimana Abu Lahab yang begitu dekatnya dengan Rasulullah tidak ikut Rasulullah, malah mencaci orang Kerawang pada ikut. Nanti kan tambah botak dia, nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau sampai tanyakan saya, jawabannya tadi itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab tidak bisa, nanti protes tidak bisa. Saya dekat dengan Muhammad, dia ponakan saya. Ketika lahir, saya merdekakan budak saya yang memberitahukan kelahirannya dia. Kok saya tidak diberi hidayah untuk ikut? Kenapa orang Kerawang ikut? Itu hak prerogatif. Itu hak prerogatif Allah. Tapi untuk kita itu suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana orang yang dekatnya begitu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang jauh sekali dari jarak geografis, jarak tempat maupun waktu. Kita 15 abad lebih, tapi kita masih ditakdirkan ikut Kanjeng Nabi. Ini syukur yang luar biasa. Syukur yang biasa. Nanti akan saya bicara lagi yang banyak sekali. Apa yang dianugerahkan Allah itu besar sekali. Cara mensyukuri apa? Kita diciptakan Allah menjadi manusia, bukan menjadi binatang, bukan menjadi tanaman, bukan menjadi batu, benda mati. Kita bersyukur bagaimana? Biasanya kalau pembawa acara itu membawa mari kita menyatakan rasa syukur kita bersama dengan bersama-sama menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saja. Ya kan? Sampai kalau syukur begitu. Ini sering saya contohkan, syukur begini ini kurang. Sampai misalnya memberi saya baju mahal sekali, bajunya 1,5 juta harganya. Saya berterima kasih, terima kasih kamu baik sekali sih. Ini mahal-mahal kok kamu berikan ke saya. Tapi sementara saya berterima kasih kepada Anda, ini baju saya buat ngelap kursi saya ini. Terima kasih ya, ini baju sudah dikasih baju ya, terima kasih ya. Kira-kira sampai seneng apa mau nempeleng saya itu? Menurut saya berterima kasih. Saya baca alhamdulillah. Tetapi saya tidak menjaga pemberian Allah. Sampai akan senang, saya meskipun tidak berterima kasih misalnya, tapi baju itu saya pakai terus. Ada pengantinan saya pakai, Jumatan saya pakai, jamaah saya pakai. Wah, kamu sih, wah ini orang luar biasa, senang saya. Besok saya belikan celana dia. Pasti gitu. Bahasa Jawanya nerimake, wong ini nerimake. Bahasa sini apa ya? Hah? Nerimaken. Nerimaken. Itu. Jadi kita diberi Tuhan menjadi manusia, kita jaga keistimewaan manusia itu apa? Akal, pikiran, dan nurani. Kita jaga kemanusiaan kita, itulah syukur yang sejati. Kita jaga kemanusiaan kita, itu adalah syukur yang. Sekarang banyak orang yang tidak menggunakan akal, pikiran, dan nuraninya. Menggunakan emosi saja, akal tidak. Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan dalam segala hal. Makanya setiap saat saya selalu menasihatkan kepada saudara-saudara saya, terutama yang NU itu, jangan pernah berlebih-lebihan dalam segala hal.
makan jangan berlebihan. Itu ada dalilnya. Kalau biasanya di Jawa Barat ini ditanya ada dalilnya apa enggak. Sudah tahu kiai tanya dalil segala macam. Kurang kerjaan. Kulu wasrobu wala tusrifu itu dalilnya. Mau apa lagi dalil apa? Kalau dikasih dalil hadisnya sahih apa enggak gitu. Orang Jawa Barat sama Jakarta ini luar biasa. Jangan berlebihan makan, jangan berlebihan minum, jangan berlebihan senang, jangan berlebihan benci. Kalau bisa jangan benci. Kalaupun benci jangan berlebihan. Jangan berlebihan mendukung atau tidak mendukung, jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Ciri yang paling mudah diingat dari ahli sunnah wal jamaah itu adalah sikap perilaku atau wasut wal i'tidal. Sedang-sedang saja. Sedang. Termasuk beragama, jangan berlebih-lebihan. Tuhan sudah tahu potongan kita itu kayak apa, itu sudah tahu. Jangan sok-sokan lah ya Allah. Kayak kok seperti wakilnya Gusti Allah saja. Kita sudah untung hidup di akhir zaman masih ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri, jangan dibuat mentang-mentang ya. Terus dianggap orang yang kurang agamane terus wah jahanam. Ya Allah, sedang-sedang saja. Dalilnya apa? Itu kalau masih tanya dalilnya itu jahil murakkab. Karena al-ghuluwu fiddin itu jelas. Dalilnya mutawatir. Tidak boleh di dalam beragama berlebih-lebihan itu. Sedang-sedang. Jadi kita ini yang kalau berlebih-lebihan akal yang hilang. Tidak bisa adil. Orang yang berlebih-lebihan saya kilani, bahasa sini apa saya kilani itu. Saya jengkali itu saya apa? Oh, saya udah enggak mungkin orang yang berlebih-lebihan tidak mungkin bisa adil dalam berpikir maupun dalam bersikap. Orang yang berlebih-lebihan tidak akan mungkin bisa istiqomah. Ini dua hal yang sangat dianjurkan Al-Quranul Karim. Dalilnya apa? Kalau kita berlebih-lebihan tidak bisa kita. Benci misalnya. Kalau kita benci berlebih-lebihan, akal kita hilang. Apa yang dikatakan oleh orang yang kita benci, semuanya akan salah. Dan itu tidak adil, tidak akal, tidak nalar itu. Dua kali dua berapa? 4. Karena saya benci Anda, salah. Yang benar berapa? 5 kurang 1. Ini karena benci berlebih-lebihan. Itu sesuatu yang jelas. Kalau diberitahu bahwa agama itu adalah akhlak, yang mengatakan itu orang yang Anda benci, Anda mengatakan tidak. Yang namanya Islam itu bukan akhlak. Dalilnya apa? Ad-dinu kulluhu akhlak. Dalil terus saya sekarang pokoknya. Kalau sampean akhlaknya lebih baik dari saya, maka Anda agamanya lebih baik dari saya. Itu ukurannya. Jangan pakai ukuran macam-macam. Kalau ukuran ngomong, penjual jamu lebih lihai ngomong. Kalau ukuran ganteng, banyak bintang film banyak yang ganteng. Kalau ukuran populer,
banyak yang lebih populer dari kiai-kiai ini, tidak populer sama sekali kayaknya. Tapi lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya lebih baik, dia yang paling lebih baik Islamnya. Itu jadi pegangan kita. Bagaimana orang bisa menjadi Islam yang baik, yang akhlaknya baik? Karena dididik oleh orang yang berakhlak baik. Siapa yang akhlaknya baik? Orang yang mempunyai mata rantai pendidikan langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Jawab sendiri. Sampai orang NU. Sampai Allah, ini dalil saya, Quran ini bukan. Sampai Allah berfirman, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajriman itu pakai nun taukid. Ajriman pakai tasdid ya. Ini taukid. Dalam gramatika Arab ini tidak dimaknani jangan begitu saja, tapi jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeretmu, membuatmu tidak adil. Adillah. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sampai sekali-kali kebencianmu menyeret. Artinya apa? Kita tidak boleh benci dengan orang terlalu. Nanti diseret untuk tidak berbuat adil. Itu kejadian sekarang di sekeliling kita itu karena berlebih-lebihan. Ya. Tadi itu apa, syukur yang kedua, kita syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari sekian banyaknya kita dipilih dengan hak prerogatifnya untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mensyukuri ini bagaimana? Kita harus menjaga seperti tadi, menjaga kemanusiaan, kita harus menjaga akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syukur yang ketiga, kita dijadikan, dipilih oleh Allah menjadi orang Islam yang NU. Kenapa harus kita syukuri? Kenapa kita tasyakuran sudah 94 tahun? Karena kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hubungannya apa? Hubungannya karena kiai-kiai yang mendirikan NU, mendirikan Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan kiai. Saya sebetulnya menganggap bahwa Nahdlatul Ulama, ulama di sini ini bukan terjemahan kiai, tapi kiai-kiai pesantren waktu itu mencari-cari padanan dalam bahasa Arab. Kiai itu apa? Itu enggak ada. Jadi yang mirip-mirip adalah ulama. Kenapa? Karena setiap kiai mempunyai ulama, adalah ulama. Karena setiap kiai mempunyai ilmu, terutama dalam ilmu agama. Tapi tidak semua orang yang alim kiai. Perbedaannya apa? Karena kiai adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Paham? Banyak orang alim tapi mulutnya mulia, kelakuannya brengsek sekali. Banyak sekali.
Jadi kiai, makanya saya mengatakan bahwa kiai itu saya tidak menggunakan apa takrif-takrif yang kiai itu adalah ulama, tidak. Tapi dengan mengatakan alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Kiai-kiai NU harus ditambahi NU. Kiai-kiai NU dulu terutama harus kayak dulu karena ada kiai yang sekarang. Kiai-kiai NU yang mendirikan ini itu adalah orang-orang alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Mereka yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Kalau mereka di depan sendiri memerdekakan Indonesia, di depan sendiri ketika menegakkan NKRI, itu karena mereka mempunyai kepedulian terhadap umat, terhadap bangsa. Ini bukan pikiran sendiri, tapi ini meniru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Itu sudah hafal semua dalilnya. Ini Quran. Tapi saya tidak seperti orang Jawa Barat sama Jawa Barat sama Jakarta. Jawa Barat, Jakarta ini kalau dalil Quran tahu suratnya, tahu ayatnya, bahkan pojok berapa. Halaman sekian tahu apa. Kurang kerjaan itu. Ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafal semua sampean. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Anda baca terjemahan Kementerian Agama itu, Quran terjemahan Kementerian Agama, insya Allah nggak paham sampean. Itu kalau terjemahan Kementerian Agama itu, Quran dipakai itu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa bagimu. Paham sampai sekarang? Saya ulangi, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan darimu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Paham? Padahal ini bahasa Indonesia ini. Kalau sampai orang Indonesia aja nggak paham, apalagi orang Arabnya yang. Kenapa? Karena tim yang menerjemahkan terlalu hati-hati, jadi sampai letterlek, harfiah. Akhirnya nggak terbaca karena gaya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia lain. Kalau letterlek ya nggak bisa. Coba ini diangkat, wah berat terasa bagiku. Sampai berdiri sini sampai besok ya, wah ya berat terasa bagiku. Jadi penderitaan umat berat terasa bagi Rasulullah, artinya Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Paham? Jadi Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Tum itu kalian, itu umat. Kanjeng Nabi tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kanjeng Nabi itu kalau melihat orang lapar, pucat beliau. Pucat. Karena itu Kanjeng Nabi rajin sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Kanjeng Nabi lihat orang lapar saja nggak tahan. Ada sahabatnya mati, burungnya saja beliau takziah. Apa ada sekarang itu pimpinan yang takziah karena burungnya mati? Karena Rasulullah mempunyai apa namanya, tidak tahan melihat penderitaan umat. Bayangkan kalau nanti melihat umatnya digergaji kepalanya, tak tahan, orang lapar aja tidak tahan Kanjeng Nabi. Karena itu Kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai dinyanyikan sama Imam Busiri, Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abar fi qaulila minhu wala na'ami. Karena Kanjeng Nabi itu tidak tahan. Orang yang sekarang akhir-akhir ini
orang yang tidak paham disangkanya amar ma'ruf nahi mungkar itu landasannya adalah kebencian. Bukan, itu landasannya adalah ketidaktahanan melihat penderitaan orang. Dengan kata lain, kasih sayang. Dalam bahasa lain, rahmat. Karena itu Kanjeng Nabi disebut Nabiur Rahmah. Agamanya disebut ad-dinur rahmah, dinur rahmah. Rahmatan lil alamin. Karena kasih sayang kepada umat, maka amar ma'ruf nahi mungkar kepada. Bukan karena benci kamu saya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Itu salah dari awal. Lihat saja, ibu-ibu itu lebih amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anaknya daripada ayahnya, daripada tetangganya. Kenapa? Karena kasih sayang ibulah yang paling tinggi terhadap anaknya. Paham ibu-ibu? Paham enggak? Ini bahasa saya bisa dipaham enggak? Kalau enggak nanti saya belajar bahasa Sunda dulu. Jadi azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, penuh kepedulian. Jadi kiai-kiai itu ingin meniru pemimpin agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, bukan ngilmunya saja, tapi amaliyahnya dan rasa kepeduliannya kepada umat. Dulu itu tadi disebutkan, tadi siapa? NU cabang Katolik tadi mana? Dia menerangkan dari mulai Nahdlatul Wathon itu dulu kiai-kiai itu sudah ngajak bangsa-bangsanya, diajak ngajak anak-anak muda, ngajak Nahdlatul Suban segala macam. Terus enggak bangkit-bangkit. Lalu kiai-kiai itu, oh kita harus bangkit saja, kita saja nanti kan ikut. Ini meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika zaman Hudaybiyah itu enggak jadi umrah. Itu kan Kanjeng Nabi menyuruh orang-orang supaya menyembelih hadiunya itu. Enggak ada yang mendengarkan perintahnya Kanjeng Nabi. Maka atas usul istrinya, Kanjeng Nabi menyembelih hadiunya sendiri, dan orang pun berbondong-bondong mengikuti jejaknya Kanjeng Rasul. Ini juga gitu, ketika ngajak anak-anak muda semua, orang-orang itu enggak ada yang naik, sudah kita saja yang bangkit, nanti mereka biar ikut bangkit. Nahdlatul Ulama, kiainya yang bangkit. Otomatis santrinya ikut bangkit karena kiainya bangkit kok. Coba kiai kok nyapu musolanya, nanti kan ramai santri itu rebutan sapu itu. Nahdlatul Ulama. Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Loh, tapi sampean sendiri kan juga pernah mengatakan itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah. Ayah saya ditanya,
Guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya, Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya ini? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini, itu sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini. Saya dengar dari Kiai Ahmad Rohyat. Udah biar yang ditanya beliau nanti. Enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Iya, saya dari Google. Wah, sudah. Repot nanti urusannya itu. Ya. Kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama Kiai. Tadi hampir saya ralat tadi, siapa namanya, NU cabang Katolik tadi mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat tapi dia sudah pinter diteruskan, mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu suatu badan non departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya adalah kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus. Saya gelandangan suka dolan-dolan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Betulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sudah tidak ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Mus, ada Gus Mus. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Oh, ini ada Gus Mus, kebetulan tulisannya bagus ini. Suruh nulis balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang, insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atase agama itu bukan di bawah Deparlu sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi ini. Loh, kok saya ikut ngapain? Loh, nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan, biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan
Lah kan di sana itu kan resmi, terima pejabat-pejabat sana itu. Saya bilang sama Gus Dur, ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU. Ini Kiai Sahal Rois, ini wakil ketua NU. Lah sampean nanti kalau mengenalkan saya apa? Ya kamu juru bicara gitu. Nah, padahal ini bisa bicara semua kok. Kok ada juru bicaranya. Ya, tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, pada waktu itu Jumat. Kalau Jumat itu Syekh bin Bas itu tamunya seluruh dunia itu. Dia punya ruang tamu panjang sekali. Isinya kursi tok itu. Nah, untuk udah ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dianerangkan sebentar, terus menemuin ini dari Eritrea, ini dari ini. Semua ditemui satu persatu, delegasi tamu itu. Kita tidak, dari Indonesia kok enggak sendiri. Wah, saya sudah mau protes sebagai juru bicara ini. Tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, enggak usah lah, biar beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar. Tamu yang dari Indonesia mana? Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Beliau begini, sudah tiduran gini. Begitu kita datang, ini dari NU ya. Terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab karena noleh ke saya aja. Saya bilang 50 million ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir itu tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei itu. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung jinggal dari tiduran gitu. 50 million. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. 50 million. Melihat dia kaget, saya terus ndadi kok bahasa sini. Saya menjadi-jadilah gitu, senengnya saya itu. Bal aksal min dzalik ya Syekh. Malah mungkin lebih saya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sekarang ini 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu. Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NU saya itu memamerkan NU di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana saya mengatakan ini yang terbanyak di dunia. Ini yang disebut Kanjeng Nabi insya Allah menjadi sawadul azam. Alaikum bisawadil azam. Terbanyak di dunia. Dan saya sudah ngecek cara berpikir, cara memahami. Saya sudah ketemu Grand Syekh Azhar, Syekhul Azhar. Saya ketemu Grand Mufti Syria, Syekh Hasun, Grand Mufti Qatar. Semuanya pikirannya sama dengan kiai-kiai NU semua. Saya nggak tahu pikiran-pikiran yang lain itu entah siapa itu. Pembesar-pembesar di Timur Tengah semuanya pikirannya sama. Saya sudah ngecek semua. Semuanya seperti kita.
ahli sunnah wal tawassut wal i'tidal. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham. Jadi orang mau jadikan sampean guru, sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampean mantap saja sama kiai-kiai sampean NU, sudah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil kiamat. Kalau sampean punya ustadz lain, sampean tanya, sampean iso nanggung saya nanti sampai yaumil hisab? Kalau iya, sampean silakan ke sana. Kalau berani. Kalau kiai NU berani. Karena dia memang mempunyai sanad betul ke sana. Jadi kita perlu bersyukur, ini hak prerogatifnya Gusti Allah juga. Ada yang anaknya kiai tidak mau di NU, ada. Ada enggak? Ada, karena enggak dipilih sama Gusti. Jangan dikira, makanya saya minta supaya bersyukur. Bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan. Bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya. Menjadi NU juga menjaga ke-NU-anmu, ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU, makanya lain. Tadi kan bersemangat tadi. Ketua sampean itu kan NU NKRI harga mati. Kenapa begitu? Lu karena apa namanya? Sampean nggak kenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, biasanya fotonya ada ini, itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan dan sudah saya terjemahkan. Saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya Said Asad. Sudah saya terjemahkan, silahkan cari di toko-toko. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Azhari, ada namanya M-Top yang ngebom itu, ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur dia nggak merasa rugi, nggak apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah tak lawan kamu.
Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia dengan menjaga kemanusiaan kita. Bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi. Belum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali. Banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Sampean tak tanya sekarang ibu-ibu ini, sampean yang paling jauh pergi kemana sana? Jakarta? Sudah pernah Jakarta ya? Bandung, sudah. Surabaya pernah? Rembang pernah? Saya itu Timur Tengah sudah, Eropa sudah. Eropa itu mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hong Kong sudah, Taiwan sudah, mana-mana. Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena di sana itu tidak seperti di sini. Di negara-negara itu kalau panas kita tidak tahan panasnya. Kalau dingin tidak tahan dinginnya. Di sini paling panas kemarin itu, paling panas itu 36. Kemarin itu saya lihat ketika panas sekali itu 36 derajat. Saya di Mesir pernah mengalami 50 derajat. Semua yang saya pegang panas sekali. Kalau naik bis pegangan ini panas. Ini panas. 50 derajat. Kena angin panas. Kalau di ini panas, kita berlindung di bawah pohon sudah tidak panas. Di sana berlindung di mana saja, kalau asal kena anginnya, kena udaranya panas. Saya pada waktu itu jadi mahasiswa. Kalau mau tidur, ranjang ini saya siram pakai air, set, langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur, mengembalikan timba dulu ke kamar mandi, ini panas lagi nanti. Kalau belajar itu kitab saya masukkan ke plastik, sini pancuran saya hancurkan, ambil gini. Kalau enggak bisa belajar ya. Kalau musim dingin, itu di sini paling dingin itu 20-26 derajat. Itu pada waktu saya di Jerman itu 6 derajat di bawah 0. Itu masih 6 derajat, ada yang 20 di bawah 0 segala macam. Ini sudah keluar darah. Selimutan itu keluar, jarinya sedikit gitu. Oh ini sudah gemetaran sendirian. Di sini ya Allah. Saya di Mesir itu sama kawan-kawan nyewa lapangan sepak bola itu mahal sekali, hanya untuk seminggu sekali. Itu pun seringkali prei tidak boleh dipakai latihan sepak bola. Alasannya karena rumputnya sedang disirami. Di sini ini rumput malah ditebangin. Di sana rumput disirami. Di Indonesia ini akar itu bisa dibuat getuk. Tahu getuk? Akar bisa dibuat getuk. Indonesia ini dulu ada Grand Syekh, Syekhul Azhar itu ulama yang terbesar di Mesir. Di bawahnya ini ada mufti. Kalau presiden mau ngangkat menteri agama, di sana namanya Wazirul Auqaf wad Din. Itu
harus lewat Grand Syekh ini. Itu yang pernah Grand Syekhnya Syekh Shaltut itu pernah ke Indonesia. Orang Mesir itu lebay, bahasanya anak muda itu lebay. Lebay itu mubalaghahnya kelebihan lah. Mubalaghahnya itu balik sekali. Jadi begitu datang di sini dibawa ke Bogor, dibawa ke apa namanya yang di Bogor itu Kebun Raya Bogor. Dibawa Kebun Raya Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan-jangan nanti orang Indonesia tidak kaget ketika ke surga. Itu lebaynya di situ. Lebay, mubalaghah. Kalau tidak kenal orang Mesir, wah ini penistaan, mesti gitu. Masya Allah. Hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia hiya qit'atun minal jannah. Indonesia adalah sekelumit pecahan dari surga. Syekh Shaltut. Dari alamnya, dari udaranya, dari orang-orangnya. Dulu itu terkenal sekali orang Indonesia itu, di mana-mana dihormati karena apa? Karena keramah tamahannya. Di Indonesia tidak kenal itu menegur kok. Dari mana Bu? Enggak kenal tapi negur. Di mana-mana enggak ada Bu. Di kita ini negur. Sampai di Magelang sana itu, wah sudah dihampirkan, hampir. Enggak tahu belakangan ini kenapa. Kalau bahasa Jawanya kesambet. Kesambet di sini ya. Entah kesambet apa itu. Sekarang kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia. Beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampai nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Tidak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya. Itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam. Karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahannya melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka. Membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu Quran ini.
Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal. Itu kan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur. Karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Ibu-ibu, bapak sekalian, sudah jam 1:30. Jadi tadi bersyukur, sudah tadi bersyukur semua ya, bersyukur. Kita itu ya Allah, sampai coba sampai keluar sedikit lah ke Singapura kemana, lihat Indonesia, luar biasa, luar biasa. Ada negeri kok seperti ini, orangnya berbeda-beda semua. Saya itu tidak bisa bahasa Sunda, sampai tidak bisa bahasa Jawa, tapi kita bisa komunikasi. Kita bisa komunikasi dengan baik. Di sana ada orang Batak, di sana ada orang Madura, di sana ada orang Bugis, macam-macam. Kita bisa komunikasi dengan mereka. Sampai datang agak ke situ sebentar, ke Filipina. Filipina itu seperti kita, banyak suku-suku, banyak etnis ini. Tapi bahasa Tagalog yang ingin dijadikan bahasa nasional itu belum jalan sampai sekarang. Sehingga dari kampung ke kampung orang tidak bisa komunikasi karena bahasanya lain. Kita kok nggak bersyukur gimana? Sekian ribu pulau-pulau, sekian banyaknya etnis, kita masih bisa berhubungan. Makanya NU pada waktu zaman Rais Am Kiai Ahmad Siddiq melanjutkan dari pendahulu-pendahulunya, merumuskan, sebetulnya sudah ada cuma dirumuskan saja. Ada rumusan khitoh, ada rumusan ukhuwah nahdiyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah atau ukhuwah insan. Ini berurutan. Kalau sampean ukhuwah nahdiyah saja tidak bisa. Ya tidak bisa, ukhuwah islamiyah nggak bisa. Ukhuwah nahdiyah aja nggak bisa kok. Kalau ukhuwah nahdiyah saja nggak bisa, ukhuwah islamiyah. Kalau ukhuwah islamiyah saja tidak bisa, bagaimana ukhuwah watoniyah? Kalau ukhuwah watoniyah tidak bisa, bagaimana mau ukhuwah insaniyah, basyariyah? Tidak bisa. Itu tingkat yang paling tinggi. Dulu itu NU, yainya bisa semua. Sisa-sisanya Laskar Padang itu, Gus Dur itu tidak ada. Semuanya persaudaraannya manusia. Itu yang tertinggi. Kullukum min Adam, ma Adam min turab. Persaudaraan itu bisa dilaksanakan kalau bisa melewati ini. Persaudaraan Nahdiyah sudah, persaudaraan Islamiyah sudah, persaudaraan Watoniyah sudah, persaudaraan kemanusiaan. Kita manusia. Yang terakhir karena sudah 1:30. Jadi apa namanya, tetaplah antap saja
Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak sekarang itu senang dengan gagah. Wah, begitu gagah itu. Kembali kepada Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampean paham apa enggak? Kelekep dia enggak bisa. Gayanya saya kembali ke Quran. Jangan ikut kiai, ikut Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Lain dengan ulama-ulama kita. Dari dulu ulama-ulama kita itu sangat perhatian, peduli kepada masyarakat. Sehingga sampai rakyat tidak dibiarkan untuk melihat Quran sendiri. Istimbat Quran sendiri tidak bisa, wong rakyat jelata kok. Mereka yang istimbat, mereka yang ngambil dalil-dalil, mereka bikinkan buku pintar untuk orang-orang awam supaya segera dapat sholat. Ada sulam sapina, ada takrib. Ini menolong masyarakat yang tidak sempat membaca Quran. Mereka disangka mereka itu Imam Syafi'i, imam-imam kita itu tidak baca Quran. Kiai-kiai itu ngedobos saja masanya. Jangan ikut kiai. Duh, lah ikut siapa? Quran. Duh, kamu kira kiai-kiai itu dari mana? Apa dari Google? Jadi itu tetaplah sampean ya, mantep saja dari ikut kiai-kiai NU. Nanti kalau ditanya sana ya, rombongan NU gitu saja sudah beres. Sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan, untuk ibu-ibu bapak sekalian, ingat tadi itu, bersyukur tadi itu pertama. Kedua, di samping bersyukur jangan berlebih-lebihan. Ingat-ingat, jangan berlebihan. Kenapa masyarakat kita menjadi tidak manusia? Terus ada yang jadi cebong, ada yang jadi kampret. Karena berlebih-lebihan. Keterlaluan berlebih-lebihannya itu. Sampai dibalik oleh Allah, tidak jadi manusia, jadi kampret sama cebong. Kenapa? Berkali-kali takbir, berkali-kali mengatakan Allah itu maha besar, tapi tidak tahu besarnya Tuhan seberapa. Nah, kalau Tuhan kok dibawa ke pilkada, itu kan tidak ngerti gedene Gusti Allah itu. Gedene Gusti Allah seberapa? Kamu kira seberapa Gusti Allah kamu ajak ke TPS itu? Oke, sekarang ini ada kiai banyak kok saya. Ini saya diminta oleh Kiai Rohiyat ini untuk doa. Jadi sampean itu harus bersyukur lagi sekarang. Ini banyak kiai-kiai, tapi karena ada saya, kiai dan Habib lagi. Ini karena ada saya, mereka nggak pede untuk doa itu. Kalau mungkin beliau-beliau ini tahu lah, kalau doa saya itu yang paling mujarab ya doa saya. Ini sudah terbukti di mana-mana. Karena itu sekarang tinggal sampean minta apa? Minta apa? Jadi kalau Indonesia damai itu doa umum. Saya itu biasa kalau doa itu tidak hanya doa umum, tapi yang khusus-khusus juga. Jadi doa umum jelas itu. Nanti saya doakan Indonesia segala macam itu iya. Tapi saya kalau doa selalu saya minta supaya masing-masing juga mendoa. Masing-masing meminta permintaannya sendiri-sendiri. Karena Tuhan itu kaya sekali. Ini cuma seberapa? 7,5 miliar minta semua kepada Allah Ta'ala. Diberi semua oleh Allah Ta'ala. Kekayaan Allah tidak berkurang.
sama sekali. Kecuali seperti halnya jarum sampean celupkan ke lautan, kamu angkat, yang basah-basah ini yang diberikan 7,5 miliar dan kekayaannya Tuhan masih satu lautan itu. Kaya sekali. Jadi sekarang minta apa? Biasanya kalau saya berdoa di mana-mana dan memang saya sekarang profesinya doa. Karena sudah terkenal doa saya itu mujarab, jadi sudah tidak ada tausiah segala macam begini nih, langsung sudah doa aja. Cuma Kerawang aja yang belum dengar ini. Jadi kalau biasanya saya ajak membaca Fatihah 1 kali. Ini kalau anak-anak muda yang biasa buka YouTube tahu. Saya kalau doa, saya ajak jamaahnya membaca Fatihah sekali. Tapi Iyyaka nasta'innya 11 kali. Iyyaka nasta'innya 11 kali, Fatihahnya sekali. Dalam Anda sekalian baca Iyyaka nasta'in 11 kali itu sambil di sini apa bahasa Indonesianya ngerentek no. Di sini ngerentek bahasa Jawa, di sini ini dianukan. Anda memohon kepada Tuhan dalam hati ketika membaca Iyyaka nasta'in itu. Iyyaka nasta'in, ya Allah, saya punya utang 5 juta. Mudah-mudahan segera lunas. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ya Allah, saya kepengen punya rumah sendiri. Ini bertahun-tahun ikut mertua saja. Iyyaka nasta'in, ya Allah, saya ingin buka warung, mudah-mudahan warung saya laris. Itu Iyyaka nasta'in sambil permintaannya masing-masing. Sekian banyaknya kan tentu beda-beda lah permohonannya. Ini mumpung saya yang doa, sampai pergunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Allah apa yang Anda paling inginkan saat ini. Iyyaka nasta'in, ya Allah, mudah-mudahan saya segera bisa naik haji, ya bangsa gitulah. Sudah ya? Paham ya? Itu. Kalau misalnya punya hutang, ya hutang yang 5 juta ke atas lah. 5 juta. Ini yang doa saya. Ya. Masa 100.000 aja saya yang doa. Kebesaran yang doa itu. Ya, kalau sudah mari kita. Pasti dikabulkan, pasti. Kok sampai tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu kemungkinannya cuma 3. Kemungkinan pertama, Anda tidak percaya sama saya. Masa begitu doanya mandi, doa saya mujarab nggak percaya. Ya tidak mujarab betul. Kemungkinan yang kedua, itu permintaan sampean mustahil. Permintaan yang mustahil, misalnya ini kok kabar-kabarnya akan ada reshuffle menteri ya ini. Ini kalau diganti itu saya mudah-mudahan. Ya meskipun itu apa saja mungkin ya, tapi kan itu ya mustahil lah itu. Yang ketiga, permintaan sampean itu apa namanya kurang pas. Jadi Tuhan itu baik sekali dengan kita. Kalau doa kita itu tidak pas, karena kecenderungan kita kan doa asal minta saja. Asal minta. Pernah suatu saat ada yang minta ke saya nyalon jadi kepala daerah. Sampean saya doa, saya ngamini sampean, apa saya yang doa? Ya saya yang doa saja Pak Kiai supaya diamini Pak Kiai. Doanya ini supaya jadi. Nah, sungguh ini sampean yang doa, saya yang ngamini, bukan saya yang doa. Ya saya. Dia rupanya kepengen pas lah dengan keinginannya itu. Ya saya amini.
Saya hanya ngamini tok itu. Itu mujarab mandi. Langsung jadi. Tapi karena tidak menurut saya, menurut dia, doanya itu saya dengarkan kurang. Kalau saya doakan banyak sekali calon presiden sampai calon lurah itu ke tempat saya itu banyak sekali. Tanyakan saja presidennya, karena gubernurnya sama lurahnya itu datang ke saya. Saya selalu mendoakan, saya tambahi, ya Allah, kalau manfaat mudah-mudahan jadi, kalau tidak mudah-mudahan tidak, gitu. Ini enggak, pokoknya jadi, betul jadi, tapi 3 bulan tangkap KPK. Ada yang doanya itu kurang pas, oleh Allah itu kalau di bahasa Jawa dipremakno, apa dipremakno itu? Ini kasihan, dari kasihan ini dia sudah punya mobil, sudah punya sepeda motor, ini kok permintaannya dari dulu soal dunia saja, dia minta, ndak minta sudah saya kasih. Loh sekarang pas Gusmus sendiri yang doanya mujarab, kok dia masih minta dunia lagi. Kasihan, berarti nggak punya investasi ke akhirat sama sekali. Kasihan ini, tak permintaannya sekarang tak alihkan saja nanti menjadi investasinya di akhirat. Intinya mesti berhasil. Sekarang tinggal sampean itu tadi, mohon kepada Allah ketika membaca iyyaka nasta'in. Oke? Sudah? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakas syukru, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حليم يا حليم يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل
Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Waliyyu ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Wajidu ya Majidu, Ya Wahidu ya Ahadu, Ya Somadu ya Qadiru, Ya Muqtadiru, Ya Muqaddimu ya Muakhiru, Ya Awwalu ya Akhiru, Ya Zahiru ya Batinu, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru ya Tawwab, Ya Muntakimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu, Ya Jami'u, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Darru, Ya Mani'u, Ya Darru, Ya Mani'u, Ya Darru, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi'u, Ya Baki, Ya Warisu, Ya Rashidu, Ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'atana. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati suratil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani minal Qur'an wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wala aiban illa satarta wala makruban illa nafasta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala jahilan illa 'allamta wala dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yasarta wala faqiran illa aghnaita wala tiflan illa rabbaita wa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut asma-asma agungmu seperti engkau perintahkan, maka kabulkanlah ya ilahi ya Allah sebagaimana engkau janjikan ya Allah. Ayah dan saudara-saudara saya yang hadir di majelis ini ya Allah, berikanlah keselamatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat ya Allah. Tetapkanlah iman kami, tetapkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Berikanlah kami kehidupan yang kau ridhoi ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menerimakan semua takdirmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang ada di dan zuriyahnya semua ya Allah tetapkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkanlah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mengikuti ulama-ulamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemurahan kepada saudara-saudara kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak kepada mereka untuk ibadah kepadamu. Mudahkanlah semua urusan-urusan mereka ya Allah, dan kabulkanlah semua permintaan-permintaan mereka ya Allah. Kabulkanlah permintaan-permintaan mereka ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma irhamah ya Allah, irham ummata Nahdlatul Ulama. Allahumma barik jam'iyatana Nahdlatul Ulama. Allahumma anfa'na jam'iyatana Nahdlatul Ulama. Allahumma barik ulama jam'iyatana Nahdlatul Ulama. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wasrif al-mukhtalifat al-fitan wasyada'id wal mihan ma'a zahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma hadi ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah, aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna mimman aslaha ma afsadahun nas wa la taj'alna mimman afsada ma aslahahun nas. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubba ma yuhibbuka wa tuhibbuh wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuhibbuhu wa yuhibbuhu wa ma yuqarribuna ila dzalika minal qawli wal fi'li wal amali ya arhamar rahimin.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin, khairu nahdlatil ulama wan nahdin, wa khairu Indonesia wa indonesiyin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.